Robohnya Suro Kami, cerpen karya A.A. Nafis. Bagaikan tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Suro Kami ini senantiasa sampai hari ini dibahas oleh orang dan diperbincangkan oleh masyarakat. Di dalam cerpen Robohnya Suro Kami ini, A.A. Nafis menceritakan ada seorang kakek yang sebatang kara dan dia tinggal di sebuah suro tua. Pekerjaannya adalah membersihkan, menabuh beduk untuk memanggil orang sholat berjamaah. Di depan halaman suro itu ada kolam ikan yang dibagi hasil dengan orang yang menanam ikan mas di dalamnya. Dan setiap hari Jumat penghasilannya dari sedekah jamaah. Dan yang paling pokok, profesi utamanya yang dikenal oleh orang kampung adalah sebagai seorang pengasah pisau. Jasa mengasah pisau, kadang ada yang memberi sedekah, dan terlalu banyak yang cukup mengucapkan terima kasih atas jasa yang diberikan oleh sang kakek itu. Itulah rutinitas daripada kakek tua penjaga suro yang tua itu. Tetapi pada suatu hari sang kakek ini merasa sedih. Setelah ditanya kenapa dia sedih, dia sangat sedih setelah mendengar cerita dari Ajo Sidi. Ajo Sidi adalah seorang warga kampung yang sangat pandai bercerita dan cenderung membual. Kadang-kadang ceritanya itu membuat orang gembira, tapi kali ini cerita Haji Sidi kepada kakek tua itu menyebabkan sang kakek menjadi sedih. Apa kisah Ajo Sidi kepada sang kakek sehingga kakek itu sangat bersedih? Ajo Sidi bercerita kepada sang kakek tentang kisah Haji Soleh. Dikisahkan Haji Soleh adalah orang yang sangat rajin di dalam beribadah ritual, dan dia merasa yakin dengan ketekunannya beribadah ritual itu dia akan masuk surga. Tatkala di akhirat sana terjadi penilaian apakah seorang hamba itu masuk surga atau masuk neraka, Haji Soleh merasa yakin bahwa setelah gilirannya nanti dia akan pasti masuk surga. Akhirnya setelah menunggu lama, Haji Soleh mendapat giliran. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Siapa engkau? Aku Soleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Soleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu, setiap saat Tuhanku. Yang lain? Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Yang lain? Segala tegahmu kuhentikan. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu. Yang lain? Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu.
Yang lain, Haji Soleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lain yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya Haji Soleh, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepada kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Soleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan pertanyaan. Yang lain, sudah hamba ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Soleh yang sudah kuyup mencoba siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tidak ada lagi yang lainnya. Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu. Yang lain, sudah keceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa katakan, aku pun bersyukur karena Engkau-lah yang maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Soleh ke neraka. Haji Soleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke dalam neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Dan ia percaya Tuhan tidak silap. Dan dia semakin terkejut ketika dia melihat teman-temannya semasa hidup yang dianggap baik, rajin melaksanakan ritual, beribadah tekun, tetapi semuanya ada di dalam neraka. Terjadilah dialog di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk bertanya kepada Tuhan. Kita demo. Karena dulu di dunia kita melakukan demo, ada hasilnya. Lalu bertanyalah Haji Soleh. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami semuanya ini menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Soleh. Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri. Melupakan kehidupan anak istrimu sendiri. Sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara. Tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Itulah cerita Ajo Sidi kepada sang kakek, sehingga kakek merasa bersedih. Keesokan harinya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suronya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Dia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi di rumahnya, tapi aku tak hanya berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku bertanya kepada dia, kemana Ajo Sidi? Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidakkah ia tahu kakek meninggal? Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis.
Dan sekarang kemana Ajo Sidi? Tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Tanyaku kepada istrinya. Dan istrinya menjawab singkat, kerja, kerja. Tanyaku mengulangi, hampa. Ya, dia pagi-pagi tadi sudah pergi untuk bekerja. A.A. Nafis menutup cerpennya dengan kalimat bekerja tadi. Kalau mau dibahas isi daripada robohnya surau kami ini, banyak diskusi yang bisa kita perbincangkan. Tetapi yang menarik adalah sesungguhnya antara sosok kakek tua penjaga surau itu sangat berbeda dengan perilaku Haji Saleh. Kenapa? Karena kakek tua itu pekerjaannya setiap hari merawat surau yang sudah lapuk itu. Selain membunyikan beduk untuk memanggil orang sholat, dia memelihara, membersihkan, dan dia memperoleh upah hasil sedekah setiap Jumat. Kemudian yang kedua, dia juga melakukan kerja, yaitu dengan memelihara kolam di depan surau yang ada orang menanam ikan mas di dalamnya dan hasilnya dibagi berdua dengan kakek. Dan yang paling utama adalah kerja kakek itu profesinya adalah mengasah pisau. Yang kalau diberi sedekah dari jasanya itu dia terima dengan alhamdulillah. Tetapi mayoritas warga kampung kalau menyuruh kakek mengasah pisau hanya dibalas dengan terima kasih ya kek. Artinya ritual individual yang dilakukan kakek itu juga ada dampak sosialnya. Sedangkan kisah Ajo Sidi tentang Haji Soleh sangat bertentangan. Haji Soleh memang sangat ritual, individual. Dia tidak memperdulikan kehidupan sosial. Tetapi yang paling utama lagi, ada perasaan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sombong. Bahwa dia merasa dengan melakukan ketekunan, beribadah secara ritual, tapi tidak berdampak sosial itu, dia pasti akan masuk neraka. Kesombongan itulah yang membakar kebaikan manusia. Ada catatan yang kedua di dalam cerpen robohnya surau kami ini, yaitu kakek tua yang pekerjaannya sehari-hari adalah mengasah pisau berakhir dengan tragis. Nyawanya terlepas dari raganya melalui pisau-pisau itu. Demikian pula dengan Haji Soleh. Dia merasa takut dengan ibadah ritual itu dengan harapan dia akan dimasukkan surga. Tetapi nyatanya dia masuk neraka. Ada sebuah perumpamaan yang dipesankan oleh A.A. Nafis bahwa manusia di dalam menekuni kesenangannya harus mempunyai persiapan mental bila apa yang ditekuninya itu akan mengalami kegagalan atau berhasil tidak sesuai dengan diharapkan. Sehingga seakan-akan A.A. Nafis mengatakan bahwa kalau seseorang itu bercita-cita kepada sesuatu, dia harus berusaha semaksimal mungkin
agar nasibnya itu tidak tragis, maka ketika upayanya yang maksimal itu tidak sesuai dengan harapan, yakini bahwa apa yang terjadi ini adalah Allah sedang membimbing kita ke tempat yang lebih baik. Dan yang paling penting, keikhlasan kakek yang tercekam dengan ceritanya Aju Sidi mengakibatkan Suro yang sudah tua dan lapuk itu mengalami roboh karena tidak ada yang merawat.